Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Rahmadani, NPM A1A023093. Yang terhormat Bapak Dr. Noer Mansa, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis wacana. Izinkan saya untuk memenuhi ujian tengah semester analisis wacana. Saya akan mempresentasikan semua materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 pada UTS kali ini. Pertemuan pertama itu telah kita bahas mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana. Jadi mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana itu menurut KAIR 2007 halaman 267, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau yang kohesi atau koherensi yang bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar. Menurut Shifrin 2007 dan Al-Wasilah 2005 menjelaskan analisis wacana itu sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara internal maupun eksternal. Lalu pertemuan kedua itu kemarin kita bahas mengenai unsur pembangun wacana dalam peristiwa komunikasi. Jadi unsur pembangun wacana dalam peristiwa komunikasi itu memiliki unsur internal wacana dan unsur eksternal wacana. Unsur internal wacana itu bisa berupa kata, kalimat, teks, konteks, kohesi, koherensi, intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality. Lalu yang kedua itu unsur eksternal wacana. Itu bisa berupa implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks maupun konteks itu bisa berupa verbal maupun non-verbal. Lalu selanjutnya itu model speaking. Model speaking itu menurut Del Haimes 1972, setting, participants, E-nya tuh ends, aspects, case, instrumentalities, notes, dan yang terakhir itu genre. Lalu selanjutnya itu kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi ini bisa membentuk keterpaduan teks melalui penanda seperti repetisi, pronomina, sinonimi, konjungsi, dan hubungan makna antar kalimat. Lalu pertemuan ketiga itu kita bahas kemarin itu mengenai jenis-jenis wacana sebagai sumber analisis data. Jadi jenis-jenis wacana sebagai sumber analisis data itu bisa jenis wacana dapat diklarifikasikan berdasarkan yang pertama itu berdasarkan acuan. Acuan ini bisa berupa fiksi dan non-fiksi. Lalu yang kedua itu media. Media itu bisa berupa lisan dan tulisan. Ketiga itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada beberapa, yaitu referensial, ekspresif, konatif, poetik, foetik, metalinguistik. Lalu selanjutnya itu ada bentuk penyajian. Itu bentuk penyajian itu ada beberapa juga. Yang pertama itu ada naratif, deskriptif, argumentatif, eksposisi, prosedural, persuasi.
Lalu yang terakhir itu ada jumlah penutur, itu ada 3, yaitu yang pertama itu monolog, dialog, dan polilog. Pertemuan terakhir ini kami belajar bagaimana menyusun judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Topik itu bahasan umum dari penelitian yang kita ambil. Temanya itu titik tolak pembahasan yang berfokus dan orisinal. Lalu selanjutnya itu ada judul. Itu judul bisa kita mencerminkan topik dan tema yang memaksimalkan 15 kata. Nggak boleh lebih. Jadi itu harus maksimalkan 15 kata. Bersifat spesifik dan aktual. Lalu selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini sebagai bentuk pertanyaan penelitian apa, bagaimana, dan mengapa. Lalu selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu bagaimana kita menjawab pertanyaan, menjawab rumusan masalah, dan menggambarkan hasil yang ingin kita capai. Lalu selanjutnya itu dilengkapi contoh-contoh topik, tema, judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di bidang bahasa dan sastra. Sistematika penelitian ini juga mempunyai sistematika, yaitu sistematika penelitian analisis wacana. Itu struktur laporan penelitian yang bagian awal itu cover, abstrak, daftar isi, dan lain-lain. Lalu yang bagian isi itu ada bab pertama. Bab pertama itu berisi pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan sekaligus manfaatnya. Bab kedua itu diisikan oleh landasan teori. Bab ketiga itu metodologi penelitian. Bab keempat itu hasil dan pembahasan penelitian kita sendiri. Lalu yang bab kelima itu isi semua kesimpulan yang kita isi sebelumnya, itu kesimpulan dan saran. Bagian akhir itu ada lampiran-lampiran seperti dokumentasi atau lain sebagainya. Jadi kesimpulan umum yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, itu seluruh materi membentuk satu kesatuan pembelajaran analisis wacana, mencakup beberapa lainnya, yaitu pertama itu hakikat dan jenis wacana, 2 itu unsur internal dan eksternal pembentuk wacana, lalu yang ketiga itu teknik analisis serta penyusunan topik hingga tujuan penelitian. Lalu keempat itu struktur penulisan laporan penelitian yang sistematis atau terstruktur dan ilmiah. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan materi analisis wacana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.